Enggak, jadi memang proses pemulasaran jenazah itu ada beberapa sesi, yaitu jelas sesi pertama sesi pensucian, setelah pensucian baru pemandian. Jadi suci dengan mandi itu hal yang berbeda. Disucikan terlebih dahulu, terus dimandikan, setelah dimandikan diwudukan, terus dikafankan, disolatkan, baru dikemas masuk ke dalam peti. Jadi memang luar biasa pakai baju astronot itu ya, Mbak Baju ya. astronot ya. Dalam syariat Islam, penggunaan peti jenazah, Mbak, bukanlah hal yang baru. Oke, jadi ada banyak kasus lain yang memperbolehkan kita menggunakan peti jenazah. Contoh, kebohongan atau hoaks itu ada dua. Jadi ada kizib jali, kebohongan yang jelas. Kita sesuatu yang nggak benar kita sampaikan ke orang lain, jelas itu bohong. Namanya kizib jali, bohong yang jelas. Ada kizib khofi, Mbak kita. Kizib khofi itu bohong yang samar. Nah, bohong yang samar dijelaskan oleh Imam Syafi'i ialah menyampaikan sesuatu kepada orang lain padahal kita tidak tahu itu benar atau enggak. Jadi tidak harus kita yakin itu keliru, disebarkan baru dikatakan bohong. Kita nggak yakin saja itu benar, itu sudah dikatakan bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat di rumah, selamat datang di podcast RSUD bersama saya Vita Supriyanti. Pandemi COVID-19 menyisakan banyak kisah, bukan hanya tentang lonjakan pasien atau tenaga kesehatan yang berjuang di garda terdepan, tetapi juga ada sebuah tim yang berjuang dalam sunyi memberikan penghormatan terakhir dalam pemulasaran jenazah COVID-19. Untuk itu, edisi podcast kali ini secara khusus kita akan membahas secara mendalam bagaimana pemulasaran jenazah COVID-19 serta berbagai hoax yang beredar di kalangan masyarakat. Secara khusus di podcast kali ini kita sudah datangkan seorang narasumber luar biasa. Beliau adalah Bapak Kiai Haji Muhammad Wafi Khotib MPD yang juga merupakan Ketua MPC MDS Rijalul Ansor dan juga pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bangselok Sumeneb. Selamat datang Bapak Kiai atau Bapak Ustadz ini saya Bapak panggilnya. Pak Yai mungkin ya. Iya. Bapak selamat datang di podcast RSUD. Ya, apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat, Mbak Vita. Sehat ya Pak ya. Keluarga bagaimana Bapak? Keluarga baik-baik saja semuanya. Iya, alhamdulillah. Ya, kesibukannya sekarang apa Bapak? Selain di Ponpes ataupun di GP Ansor Bapak? Kesibukannya salah satunya dosen di Istita Kidaus Muni. Ya, dan juga ngisi di beberapa kajian. Ada kajian Ahad sore, kajian Bulughul Maram, Ahad pagi, ada kajian Kitab Ihya Ulumuddin dan beberapa kajian yang lain. Begitu ya Pak ya. Iya. Sempat saya membaca CV Bapak, di situ tertulis kalau Bapak itu alumni dari Hadramut Yaman, Tarim ya Bapak ya, luar biasa sekali. Ketika saya mendengar istilah Tarim, wah saya bergetar gitu, dan juga Bapak merupakan alumni S2 UINSA. Nah ini saya penasaran dan juga mungkin mewakili teman-teman sahabat sehat di rumah, apa yang melatar belakangi Bapak, kenapa Bapak tergerak untuk menjadi relawan pemulasar jenazah Bapak di tengah mungkin banyak masyarakat yang takut gitu bersentuhan dengan pasien ataupun jenazah COVID? Enggak, yang paling mendasar Mbak Vita bahwa setiap orang ingin menjadi yang terbaik. Sedangkan definisi orang terbaik sabda Nabi adalah yang paling bermanfaat untuk sesama. Lah di bagian ini, bagian pemulasaran jenazah COVID kayaknya memang hal yang paling dihindari oleh orang yang lain. Betul. Jadi saya melihat ini ada kesempatan untuk saya lebih memanfaatkan diri bagi orang lain. Ya memang salah satu ajaran Habib Umar, jangan pernah engkau sering-sering mengambil manfaat dari orang lain, tapi justru sebarkanlah manfaat dirimu untuk orang lain. Masya Allah. Berarti menjadi sebaik-baik orang yang bermanfaat ya Bapak ya? Betul ya. Mbak Vita. Kemudian ketika kemarin memutuskan untuk menjadi seorang pemulasar jenazah, Bapak sempat berdiskusi dengan keluarga nggak Bapak? Iya. Jadi memang saya sempat berdiskusi sama umahnya anak-anak di rumah. Dan ya seperti yang bisa kita duga Mbak, umahnya anak-anak agak berat hati memang. Oh, iya.
nggih, karena banyak hal dan akhirnya ketika terjadi kesepakatan saya dapat izin dan akhirnya mengikuti untuk menjadi tim pemulasaran jenazah COVID. Wah, luar biasa ya Bapak Oke. ya. Ya. Sejak kapan itu Bapak mulai bergabung dengan tim pemulasaran jenazah COVID di RSUD? Jadi itu paling Mbak tepatnya tanggalnya saya belum cek lagi, cuma yang jelas sekitar 2 bulanan yang lalu. Masih awal-awalnya PPKM. Jadi rame-ramenya yang saat itu setiap hari ada sekitar 20, 25 pengumuman innalillah itu Pak. Sampai yang jadi fenomenal kan di Masjid Laju depannya Bupati, kantor rumah dinas Bupati, sampai dinomorin di sana Pak. Jadi innalillah ini yang nomor 17 seperti itu Pak. Jadi di rame-ramenya itu. Kan bukan hanya di pemulasaran jenazah kan Mbak, itu terjadi fenomena juga di masyarakat Kota Sumeneb. Jadi contohnya Ustadz yang imami tahlil itu juga stoknya berkurang karena memang beberapa dari Ustadz sepuh juga mengalami rasa sakit, juga pandemi dan bahkan ada yang meninggal dunia. Bukan hanya jenazah COVID, jenazah orang normal saja di perkampungan itu sangat sulit ditemukan kiai-kiai atau ustadz-ustadz yang berkesempatan untuk memulasari para jenazah mereka. Seperti itu. Nggih. Prosesnya bagaimana kemarin Bapak ketika kemudian Bapak direkrut menjadi pemulasar jenazah di RSUD itu seperti apa kemarin? Jadi awalnya alurnya kayaknya Pak, Dr. Erli itu menghubungi MBCNU yang saat itu mungkin Ustadz Mistari. Ustadz Mistari itu memberikan pengumuman di grup WA, langsung dihandle sama sekretariat, jadi Kiai Haji Rosid, Ciaci. Sama Ciaci itu diflorkan lagi ke beberapa banom, salah satunya Ansor. Jadi kalau banom yang lain mungkin segmentasinya memang nggak cocok ya Mbak ya, kayak Fatayat, Muslimat, meskipun memang dibutuhkan pemulasar yang bergenre wanita, memang mereka tidak ada yang menunjukkan minatnya. Apalagi yang IPNO, IPPNU, PMII itu kan adik-adik kita, kayaknya memang belum waktunya. Dan ketika kami dari Ansor sempat berbicara di internal sekretariat PC, dan akhirnya kami Pak setelah maju mundur yang cukup alot, kita tunggu dulu, mungkin ada yang lain, silahkan yang lain. Dan ternyata sampai 3 hari berselang tetap gak ada yang maju. Nah, jadinya Ansor memang harus mengambil sikap. Memang salah satunya Pak bukan hanya dari sisi kemanusiaan, lebih bermanfaat untuk yang lain, bukan hanya itu. Yang lebih dominan lagi untuk memang salah satu niat terbesarnya mengantisipasi kabar hoax itu sendiri Pak. Oke, kan sangat rame beneran kabar hoax tersebut. Iya betul sekali Bapak. Ada yang bilang gak dimandikan, tetap masih baju yang lama, terus kuburan nyongsang, olona tak lebur, ya ada yang tengkurap dan macam-macam. Jadi kami dari pimpinan cabang Pemuda Ansor akhirnya mengambil keputusan bahwa ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, ini harus segera ada penanganan meskipun kita tidak bisa langsung memberikan hal besar, tapi minimal kita harus bisa menyentuh langsung ke akar masalah. Jadi harus ada dari pihak kita yang langsung terjun ke lapangan. Salah satunya yaitu ikut menjadi tim pemulasaran COVID. Kami sampaikan ke Haji Rosid, sekretaris MWC, dan sama beliau langsung disampaikan juga ke Dr. Erli rupanya. Dan alhamdulillah berselang 2 hari kami sempat berkumpul sama yang ada di bagian jenazah itu yang di belakang. Terus dikasih semacam training, beberapa pengetahuan umum tentang kamar jenazah. Dan 2 hari setelahnya kami langsung action, malam hari Pak. Jam 10 malam kami ditelepon bahwasanya sudah ada 2 jenazah yang sudah sampai waktunya untuk dilakukan pemulasaran. Seperti itu. Saya agak tertarik dengan hoax tadi itu Bapak ya. Beredar banyak sekali di sosial media seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, termasuk jenazah COVID langsung dikuburkan dengan bajunya, kemudian posisi dalam peti kadang tertukar ketika di pemakaman. Nah, itu sebenarnya mungkin seperti apa Bapak bisa dijelaskan pada sahabat saya di rumah, proses pemulasaran jenazah COVID sendiri yang Bapak alami itu seperti apa? Enggak, jadi memang
Proses pemulasaran jenazah itu ada beberapa sesi, yaitu yang jelas sesi pertama sesi pensucian, setelah pensucian baru pemandian. Jadi suci dengan mandi itu hal yang berbeda. Disucikan terlebih dahulu, terus dimandikan, setelah dimandikan diwudukan, terus dikafankan, disolatkan, baru dikemas masuk ke dalam peti. Prosesnya tersebut memang setiap jenazah itu memakan waktu kira-kira 40 menit sampai sejam lebih. Ya tergantung memang kondisi jenazahnya. Waktu jenazah baru masuk ke kamar jenazah, maka dia dalam keadaan terbungkus plastik. Maka jelas dari luar plastiknya itu sudah kami siram pakai disinfektan. Semuanya dari atas sampai ke bawah, baru plastiknya dibuka. Posisi jenazah masih memakai pakaian sehari dia yang dia pakai saat meninggal, disemprot lagi. Setelah disemprot lagi baru kita buka pakaiannya. Kita buka pakaiannya yang sulit kita gunting. Setelah telanjang, setelah terbuka semua pakaiannya, ini kami memulai proses pemandian. Sebelum pemandian pencucian terlebih dahulu, Pak. Jadi disucikan artinya kotoran yang melekat di dalam tubuhnya itu disucikan, bahkan beberapa hal sempat diurut sedikit daerah perut, jadi biar kotorannya keluar, terus disucikan. Sucikan ya daerah kemaluan juga daerah belakangnya juga. Setelah disucikan baru dimandikan. Proses pemandian itu yang cukup lama karena memang beberapa jenazah kebanyakan memang berumur kan ya, Pak. Jadi kalau yang orang yang berumur, apalagi yang dengan posisi body agak berisi sedikit, jadi ada banyak lipatan-lipatan yang itu memang harus dilewati air di dalamnya, artinya air harus nyampe ke kulitnya, maka itu memakan waktu yang lumayan. Jadi daerah tubuh yang berisi lemak, yang ada lipatan-lipatannya itu memakan waktu. Terus setelah selesai dimandikan secara sempurna, kami wudhui. Jadi kami wudhukan jenazah tersebut. Wudhunya memang wudhu yang simple dalam artian untuk yang jenazah darurat, bukan sebagaimana yang normal. Kan kalau yang normal ada beberapa hal yang harus diperhatikan, tapi karena memang ini keadaan darurat, maka kita pakai yang simple. Yang penting syarat dan rukunnya tercapai. Setelah dimandikan, baru kita pindah ke meja sebelahnya. Jadi memang ada 2 meja di kamar jenazah. Meja yang pertama untuk pensucian pemandian. Setelah selesai mandi dan wudhunya, itu jenazah dipindah ke meja yang kedua. Meja yang kedua itu sudah disiapkan juga. Kain kafannya 3 lapis. Setelah kain kafan 3 lapis disiapkan terlebih dahulu, itu juga ada yang namanya macam-macamnya bubuk-bubuk yang merupakan haknya mayit, haknya jenazah yang seperti kapur barus, terus serbuknya kayu gaharu, itu ditaburkan terlebih dahulu di kafannya. Setelah jenazah dipindahkan ke meja yang kedua, maka proses pengkafanan dimulai. Ya persis sebagaimana jenazah normal, jadi pakai 3 tali juga. Jadi tali di tengah, tali di atas kepala, 1 kilan di atasnya dan 1 kilan di atas di bawah kaki. Jadi ada 3 tali. Kalau bahasa kerennya tali pocongnya itu. Tali pocong, iya. Jadi itu yang dipasang juga. Setelah dikafani selesai juga, itu kami pakai yang namanya plastik juga memang, Mbak. Ada lapisan terluar itu lapisan plastik. Setelah di proses pengkafanan, kami usahakan sedemikian rupa agar melengkapi semua syarat dan rukun yang telah dijelaskan oleh mazhab Syafi'iyah, punya kita memang, Mbak. Jadi mulai dari pemberian kapas di beberapa tempat-tempat yang memiliki akses, jadi mata, kuping, hidung, bahkan kalau bahasa Maduranya itu totoprae itu kami juga pakai. Terus di di kantekang itu, Pak. Di sela-sela ketiak, di sela-sela paha, di lutut, di jari-jari, semua kami kasih kapas. Dan kapur barus dan kain serbuk gaharunya juga. Serbuk gaharu atau serbuk cendana saat itu. Jadi setelah selesai baru dikafani secara sempurna, pakai 3 tali tersebut dan dibungkus plastik. Setelah selesai maka kami menyiapkan petinya. Peti tersebut kami siapkan terlebih dahulu, itu dikasih nama petinya, bahwa jenazahnya bernama siapa, Fulan bin Fulan. Lantas kami angkat jenazah tersebut untuk masuk ke dalam peti. Ketika sudah masuk di dalam peti,
memang posisinya sesuai, Pak, dengan apa yang kami pelajari dalam pesantren. Jadi posisi mayit itu dimiringkan dan agak menghadap ke bawah. Dimiringkan agak menghadap ke bawah. Bukan melumah menghadap ke atas atau bukan terlentang ke atas atau tengkurap ke bawah, tapi memang miring agak menghadap ke bawah. Sampai di peti mayit, di peti jenazah tersebut, yang namanya plastik itu kami buka sedikit, daerah wajahnya, begitu juga dengan kafannya, bahkan sampai ketutup rainya, Pak. Jadi kapas yang nempel di wajah, bahasa Maduranya totop rai, itu kami buka sedikit, daerah pipinya ini, Pak. Terus kami kasih tanah. Kami kasih tanah. Karena memang dalam mazhab kita, Imam Syafi'iyah mengatakan bahwasanya harus mayit itu ketika dikuburkan ke bumi, pipinya itu dibuka dan harus menyentuh tanah. Tapi karena kita pakai peti, maka tanahnya kita masukkan ke dalam petinya, Pak. Tanahnya kita masukkan ke dalam peti sehingga posisi mayit tersebut pipinya nyentuh ke tanah. Setelah dikira itu sudah persis, sudah enak posisinya, baru peti tersebut kami siapkan untuk proses penyolatan. Sebelum ditutup, Pak. Jadi sebelum ditutup masih peti terbuka harus disolati. Kami lakukan penyolatan. 1 imam, 3 jadi makmum. Kan timnya 4 orang itu, Pak. Jadi ketika terjadi sholat jenazah tersebut, peti jenazah masih terbuka. Baru setelah sholat kami tutup. Kami tutup dan kami paku. Sehingga kita menyolati jenazahnya dalam keadaan peti masih terbuka. Setelah sholat baru ditutup. Setelah ditutup kami ambil spidol dan menaruh tulisan, menulis di bagian atasnya kepala, gede kepalanya, Pak, tulisannya, Pak. Jadi bukan spidol kecil, spidol Parker yang besar itu. Jadi kayaknya emang nggak bisa nggak kelihatan, pasti kelihatan. Enggak. Yang petinya coklat, tulisannya hitam gede pakai spidol. Untuk tandai ya Pak ya? Ya, ditandai kepala bagian atas dan di bagian bawah kami tulis kaki. Sangat besar sekali. Itu memakan waktu kurang lebih 40 sampai sejam lebih. Artinya memang sudah sesuai dengan syariat Islam dan juga pakai protokol ya Pak ya? Kemarin petugasnya pakai hazmat Pak. Nah, pakai APD lengkap itu, Pak. Nah, itu kemarin gimana Pak? Rasanya 1 jam, hampir 1 jam ya Pak ya, menggunakan hazmat dan menangani jenazah, itu apa yang Bapak rasakan? Enggak, jadi memang luar biasa pakai baju astronot itu ya, Pak, baju astronot ya. Istilahnya kalau orang kampungan manggilnya baju astronot. Iya, betul sekali Bapak. Jadi sangat tebel dan kedap udara. Memang kalau kenyamanan nggak ada belas. Nggak nyaman belas, Pak, pakai baju yang seperti itu. Sumpek, ongkep, sumuk, dan seterusnya. Karena memang banyak lapisan. Dan setiap lubangnya itu ada penutup yang berlapis-lapis juga. Jadi pertama kali kita pakai kaos tangannya itu, kaos plastiknya, kaos tangan dipakai, habis itu disolasi. Setelah disolasi, kaos kakinya juga dipakai, disolasi lagi, terus baru pakai APD-nya. APD-nya kan itu bajunya terusan atas bawah kan, Pak? Iya. Setelah pakai tersebut, APD-nya dipakai, terus kaos tangan lagi yang nomor 2, disolasi lagi pakai lakban. Ditambahin lagi kaos tangan yang ketiga itu panjang sampai ke siku. Begitu hanya dengan kaki itu pakai setelah kaos kaki yang sebelum APD, setelah APD itu pakai lagi semacam sepatu, cuma bentuknya agak mirip sepatu, kayak plastik kasar gitu langsung, Pak. Dan itu dilakban lagi di kaki kita. Setelah itu dicek semua resleting, kancing, kalau masih ada yang kebuka itu dilakban lagi untuk nambah kehati-hatian. Sebagian atasnya kita pakai masker 3 lapis. Terus pakai hoodie-nya, kan memang APD-nya ada hoodie-nya dipakai, tambah lagi helm yang face shield itu. Yeah. Jadi 3 lapis masker, hoodie sama helm face shield-nya. Berarti cara memakainya kemarin memang ada di pelatihannya dulu ya Pak ya? Iya, betul Pak. Jadi memang masyarakat tidak perlu lagi merasa resah misalnya jenazah COVID tidak diperlakukan secara syariat Islam begitu ya Pak ya. Nah, saya sebagai masyarakat awam ya Pak ya, ini sedikit penasaran ketika jenazah Muslim kemudian dimakamkan dengan menggunakan peti gitu Pak ya, kan ibaratnya kan biasanya orang yang non Islam gitu. Nah, itu secara syariat hukumnya bagaimana Pak untuk kasus COVID ini Bapak? Dalam syariat Islam penggunaan peti jenazah, Mbak, bukanlah hal yang baru. Jadi ada banyak kasus lain yang memperbolehkan kita menggunakan peti jenazah. Contohnya di daerah yang kuburannya banyak airnya, di rawa-rawa. Jadi kalau ketika kita menaruh
lubang sudah digali, mau naruh jenazah tapi ternyata airnya keluar atau berlumpur, itu tidak bisa. Sedangkan kita maksa mau naruh jenazah di keadaan yang berair atau berlumpur, tidak boleh, haram. Makanya memang solusinya pakai peti. Atau kasus yang lain ketika jenazahnya sudah sangat tidak sempurna. Jadi kayak hasil korban tenggelam. Jadi ada yang perahunya karam, sudah 4 hari baru ketemu, kan jenazahnya sudah tidak sempurna. Dalam keadaan yang sangat menyedihkan, mengenaskan. Maka itu boleh diwakilkan menjadi peti jenazah, Pak. Begitu halnya yang COVID ini, jelas itu boleh memang yang digarisbawahi dalam keadaan darurat. Karena banyak hal ketika sudah mencapai batas darurat itu hukumnya berubah. Yang awalnya haram jadi boleh, dan bahkan yang dari boleh itu bisa menjadi wajib. Seperti itu ya, Pak ya. Ya. Kira-kira sudah total berapa jenazah yang pernah Bapak tangani untuk COVID ini sendiri, Bapak? Selama di RSUD atau sudah nggak terhitung mungkin? Kalau yang terbanyak itu memang Ustadz Hartono itu, Pak, dia sampai 40 jenazah, Pak. Kalau kami nggak sampai segitu, nggak sampai 40. Ada timnya ya, Pak ya? Ada timnya. Kira-kira dalam bertugas kemarin Bapak pernah nggak ada pengalaman horor, ibaratnya kan kayak di film-film gitu biasanya, terus karena merasa tidak ada yang menangani, terus mungkin jenazahnya datang ke mimpinya, Pak Kiai mengucapkan terima kasih gitu. Kira-kira ada nggak Pak seperti itu? Kalau pengalaman horor sih nggak ada ya, Mbak Vita, cuma pengalaman mengesankan ada, Pak. Seperti apa itu? Jadi ada dua orang malah, Pak, 2 jenazah itu yang sangat luar biasa berkesan ke saya. Jenazahnya itu, Pak, perempuan semua malah dua-duanya. Itu kan memang setiap kalau ada perempuan kami minta dari wakil dari pihak keluarga untuk mendampingi kami. Kalau mereka mau silahkan masuk juga ke kamar jenazah. Kalau mereka tidak mau minimal mendampingi. Dan kenapa saya bilang sangat mengesankan, Mbak? Beliau seorang nenek-nenek sepuh. Saya sampai ketika sudah masuk saya nanya ke seorang keluarganya, Bu, sampean pakai parfum ya, Bu? Oh enggak, Pak, saya enggak pakai parfum. Loh, ini harumnya apa? Padahal sabun belum dibuka, sampo belum dibuka, terus serbuk gaharu dan cendana itu masih ada di sudut ruangan. Harum beneran, Pak. Dan ketika kami mendekat ke jenazah, nyata bahwa harum tersebut dari jenazah itu, Pak. Jadi kan memang sudah banyak memang perkataan dari kitab-kitab itu dijelaskan, Pak, termasuk tandanya orang yang husnul khotimah, jenazahnya harum. Masya Allah. Saya sampai kepo, Pak. Saya sampai nanya-nanya ke pihak keluarganya. Beliau itu siapa? Apa kerjaannya? Ya, ternyata beliau termasuk ibu yang solehah, yang manut sama suaminya dan membesarkan anak-anaknya penuh dengan ketaatan, penuh dengan ibadah. Jadi perempuan solehah yang ajib itu, Pak. Jadi itu hal yang sangat berkesan ya, Pak ya, Bapak sendiri. Ya, ini mungkin kita sudah sampai di penghujung podcast kali ini, Bapak. Mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan pesan moral kepada sahabat sehat di rumah atau siapapun terkait bencana COVID ini dan bagaimana kita menyikapinya, seperti itu, Bapak. Jadi pesan saya kepada masyarakat umum, saudara-saudara saya pribadi, monggo kita jangan semakin memperkeruh, jangan semakin memperunyam masalah yang sudah runyam ini. Salah satunya, ini contoh, saya mau cerita sedikit ya, Pak kita ya. Saya ngisi materi di kajian Lailatul Ijtima NU. Saat itu ada di sebuah desa daerah selatan kota, Pak. Di sana malah ada yang cerita ke saya bahwa nyebut nama tokoh. Kiai Haji Fulan itu katanya dia datang ke tetangganya setelah dikuburkan, beliau COVID, Mbak. Jadi setelah dikuburkan datang ke tetangganya minta disampaikan agar keluarganya membetulkan posisinya. Jadi versi dia itu sampai dibongkar kuburannya dan dibetulkan posisinya. Dia yang cerita ke saya, Mbak, tidak tahu bahwa Kiai Haji Fulan tersebut adalah minduan saya, 2 pupu saya, Pak. Jadi saya dengan gampangnya tinggal nelpon ke anaknya, betul nggak? Dan secara jelas dimentahkan, oh enggak, Abah baik-baik saja. Kuburannya nggak pernah dibongkar dan nggak pernah ada masukan dari tetangga. Jadi sampai segitunya. Jadi kabar hoaks sangat kejam,
Jadi padahal beliau itu Kiai Haji Fulan tersebut yang memang masih saudara dengan saya, dikabarkan yang sangat tidak enak sampai kuburannya dibongkar gara-gara salah posisi jenazah, dan ternyata itu jelas-jelas hoax. Saya sudah konfirmasi ke keluarganya dan tidak ada yang namanya pembongkaran. Dan itu hanyalah satu contoh dari banyak sekali kasus-kasus yang terjadi. Padahal jelas ketika kita ketahui Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu telah memperingatkan kita bahwasanya kebohongan atau hoax itu ada dua. Jadi ada kizib jali, kebohongan yang jelas. Kita sesuatu yang nggak benar kita sampaikan ke orang lain, jelas itu bohong. Namanya kizib jali, bohong yang jelas. Ada kizib khofi, Mbak Vita. Kizib khofi itu bohong yang samar. Nah, bohong yang samar dijelaskan oleh Imam Syafi'i ialah menyampaikan sesuatu kepada orang lain padahal kita tidak tahu itu benar atau enggak. Jadi tidak harus kita yakin itu keliru, disebarkan baru dikatakan bohong. Kita nggak yakin saja itu benar, itu sudah dikatakan bohong. Dan itu dilarang oleh agama. Jadi mari kita mumpung mari kita di hal sekarang ini sami-sami membantu sesama saudara, jangan sampai malah memperkeruh suasana. Jaga lisan kita, jaga jari kita dari mengetik, berkomen, bikin status, ngupload, nge-share dan semua hal-hal yang bisa memperkeruh suasana. Jadi semoga bangsa kita Indonesia semoga cepatnya terbebas dari pandemi ini. Amin ya Pak. Amin, amin. Ya. Terakhir nih Pak, Monggo, mungkin Vita. kan kita ada tips sehat ala Rasulullah mungkin. Nah, gimana Bapak tips sehat mencegah Covid mungkin ala Rasulullah seperti apa Bapak? Ada beberapa kalam dari Habib Umar, guru saya di Yaman Hadramaut. Ya, Selama musim pandemi ini, Pak. Beliau bercerita mengenai sebuah ayat yang cukup fenomenal, banyak dipakai mengenai pandemi corona ini. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma kunna mu'adzibal qura wa ma kunna mu'adzibal qura wa anta fihim." Kami tidak akan menyiksa sebuah kaum ketika engkau ada di dalamnya. Engkau artinya baginda Nabi. Jadi versi Habib Umar di sana dijelaskan ketika kita sering bersolawat, kita sering mengingat baginda Nabi, posisikan baginda Nabi ada di dalam hati kita, corona kasih masuk apa. Nah, jadi dengan kita mengikuti prokes, kita mengikuti prosedural yang ada, karena memang jelas sangat keliru ketika ada orang yang bilang, "Loh kok takut sama corona, kok gak takut sama Gusti Allah?" Nah, itu perkataan yang sangat keliru. Karena kita mengantisipasi diri agar terhindar dari penyakit itu justru perintah Allah. Jadi kita sengaja mengambil potensi untuk sakit itu dilarang oleh Allah. Jadi kita mewaspadai banyak hal itu memang justru kita lagi pak repakna takok ke pangeran. Jadi seperti itu perkaya iman kita, perkaya juga imun kita, insya Allah semuanya akan menjadi sehat, Pak. Masya Allah, berarti dua ya Pak ya, imun dan iman seperti itu ya. Betul. Bahkan ada pondok pesantren yang di doanya ditambahkan, Mbak, Robbi zidni imanan wa imunan. Ya Allah, tambahkanlah kami iman dan tambahkanlah kami imun. Masya Allah. Di beberapa pesantren ada yang ditambah seperti itu. Itu artinya memang ikhtiar itu selain ikhtiar duniawi, protokol kesehatan, vaksinasi juga harus selalu berdoa, bersolawat kepada Rasulullah, terlebih minta perlindungan kepada Allah gitu nggak Pak Kiai? Betul Pak. Iya. Ya mungkin Pak Kiai ada ingin menyampaikan sesuatu mungkin kepada pondok pesantrennya, santrinya mungkin ada di momen ini, silahkan Bapak. Karena memang sudah diberi kesempatan, jadi sambung doanya kepada semuanya. Insya Allah saya akan mendirikan pondok pesantren Miftahul Ulum di Bangselop, Jalan Berlian nomor 9 Sumeneb. Sekarang baru ada 3 santrinya, 2 yatim dan 1 piatu. Dan insya Allah tahun depan kami akan menggarap pembangunan gedungnya 2 lantai. Jadi mohon bantuan, mohon doa, mohon restu. Insya Allah di Sumeneb akan ada sebuah pondok pesantren akselerasi tahfidz Al-Quran. Ya Bapak. Ya, terima kasih Bapak Kiai atas waktunya telah bersedia hadir ke studio podcast kami. Sebenarnya kami mohon maaf mungkin ada hal yang kurang berkenan, baik tempat ataupun perkataan yang kurang berkenan. Ya, semoga pembahasan kali ini Bapak bermanfaat untuk kita
kita semuanya. Amin, amin. Ya, sahabat sehat di rumah, akhirnya sampailah kita di penghujung podcast. Jangan lupa untuk selalu terapkan protokol kesehatan dimanapun berada dan jangan lupa juga untuk tingkatkan imun dan iman seperti Bapak Kiai tadi jelaskan. Sahabat sehat di rumah, untuk bersilaturahmi dengan Bapak Kiai Muhammad Wafi bisa langsung follow IG beliau di Buya_Wafi, kemudian YouTube Buya Wafi dan FB Muhammad Wafi. Tertera di bawah ini ya teman-teman semuanya. Dan jangan lupa juga untuk mengirimkan saran, kritik, pertanyaan serta tema apa nih yang kita bahas selanjutnya. Langsung saja ke channel YouTube RSUD Haji Muhammad Anwar Sumeneb dan IG @rsum47. Akhirnya saya Vita Supriyanti undur diri. Sampai jumpa di tayangan podcast RSUD selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.